selamat sore sahabat Ramata. Jumpa lagi dengan saya Eka dari Divisi Humas Rumah Sakit Mata Ramata. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Divisi Glaukoma dalam ruang edukasi mata Rumah Sakit Mata Ramata. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah seorang dokter spesialis mata yang berpraktek di Rumah Sakit Mata Ramata. Beliau adalah Dr. Igusti Ayu Ratna Suryaningrum, spesialis mata divisi glaukoma. Kali ini di ruang edukasi mata di Rumah Sakit Ramata, beliau akan membawakan tentang mengenal glaukoma si pencuri penglihatan. Nah, sebelumnya kita undang dulu ya Dokter Ratnanya. Kita sapa dulu Dokter Ratna. Selamat sore Dokter Ratna. Selamat sore Mbak Ika. Ya, sore Dok. Apa kabar Dokter? Saya baik, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Dokter sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi ruang edukasi mata di Rumah Sakit Mata Ramata ini. Terima kasih sama-sama. Oke Dokter, kali ini Dokter akan membawa materi apa ini? Pada kesempatan kali ini, selamat sore sahabat Ramata. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang glaukoma yang sering kita kenal dengan penyakit yang mencuri penglihatan seperti itu. Oke, baik ya Dokter. Oke sahabat Ramata, untuk mempersingkat waktu nih, kita akan kasih waktu dan tempatnya untuk Dokter Ratna. Nah, sebelumnya kalau memang ada pertanyaan nanti untuk sahabat Ramata silahkan chat di kolom komentar. Nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa menjawab semua pertanyaan dari sahabat Ramata semua. Oke deh Dokter, untuk tempat dan waktunya saya persilahkan Dokter. Selamat menyimak untuk sahabat Ramata semua. Silahkan Dokter. Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Ramata. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ratna untuk sedikit sharing mengenal glaukoma si pencuri penglihatan. Jadi silakan slide. Apa sih glaukoma itu? Glaukoma sampai dengan saat ini termasuk dalam 5 besar penyebab kebutaan di dunia dan di Indonesia. Bahkan di dunia sendiri nomor 2 setelah katarak. Dan dampak dari penyakit glaukoma ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dari penderita. Di antaranya adalah ada gangguan penglihatan, kemudian kebutuhan akan pengobatan glaukoma yang intensif dan berkepanjangan, sehingga juga berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan penyakit ini. Silakan. Jadi apakah glaukoma? Glaukoma adalah suatu penyakit yang mengenai saraf mata. Jadi menyebabkan kerusakan struktur yang terkait di bola mata serta menyebabkan penurunan fungsi dari penglihatan. Ciri khas dari glaukoma ini seringkali disertai dengan peningkatan tekanan bola mata. Meskipun sebenarnya tidak selalu ada peningkatan tekanan bola mata, ada tipe glaukoma yang tidak disertai dengan peningkatan tekanan bola mata. Slide. Jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan bagaimana proses terjadinya glaukoma. Silakan video. Normalnya di dalam bola mata terjadi produksi cairan bola mata yang kita kenal dengan humor aqueous, yang produksi dan aliran keluarnya biasanya seimbang. Namun pada glaukoma terjadi hambatan pada aliran keluar dari si cairan atau humor aqueous ini sendiri, sehingga terjadi pengumpulan cairan di dalam bola mata yang akan menekan ke saraf mata. Slide. Nah, inilah akibatnya. Jadi ada hambatan atau resistensi di aliran keluar cairan bola mata, sehingga tekanannya semakin tekanan di dalam bola mata semakin tinggi. Normalnya tekanannya adalah berkisar antara 8 sampai dengan 21, tetapi pada penderita glaukoma biasanya lebih dari 21 mm air raksa. Nah, siapa saja yang beresiko untuk terkena glaukoma? Yang pertama adalah pasien atau orang-orang yang usianya lebih dari 40 tahun terkait dengan genetik, jadi ada riwayat keluarga. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan tekanan bola mata, ada riwayat trauma pada mata, disertai dengan kadang-kadang ada juga yang mengalami peradangan pada bola mata. Kemudian ada riwayat diabetes serta
dapat juga pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan, salah satunya adalah steroid. Dan bagaimana tipe glaukoma, tanda serta gejalanya? Untuk secara anatomi sendiri atau dari bentuk bola mata, tipe glaukoma ada dua, ada yang sudut terbuka dan sudut tertutup. Dan ini masing-masing kita bagi lagi menjadi dua, ada yang primer dan sekunder. Kalau primer biasanya penyebabnya tidak diketahui penyebab pastinya, tetapi terkait dengan usia dan genetik. Kalau sekunder ada penyebab lain baik di dalam bola matanya, penyakit lain di mata ataupun penyakit sistemik. Demikian halnya juga dengan yang sudut tertutup, jadi ada primer dan sekunder juga. Nah, yang mana sih yang kita sebut dengan sudut bola mata? Sudut bola mata adalah bagian terdalam dari adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh bagian terdalam dari kornea dan iris. Jadi seperti gambar yang terlihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail lagi si sudut bola mata ini, gambar yang sebelah kiri dari saya adalah gambaran dari sudut yang terbuka. Jadi terlihat bahwa bagian terdalam dari kornea dengan iris ini ada jarak atau space yang cukup lebar. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelahnya yang sudutnya tertutup. Jadi jarak terdalam dari kornea dengan iris itu jaraknya cukup lebih dekat atau lebih menempel. Kemudian untuk tipe glaukoma sendiri, kalau yang primer seperti sampaikan tadi kan ada yang sudut terbuka atau tertutup. Kalau primer penyebabnya tidak diketahui secara pasti, namun terkait dengan usia, faktor genetik, kemudian ada tekanan bola mata yang tinggi. Nah, tanda yang lain adalah ada kelainan di saraf mata dan gangguan lapang pandang. Kemudian untuk yang kedua, glaukoma kongenital. Nah, ini biasanya usianya kurang dari 3 tahun. Jadi kalau yang primer biasanya usianya di atas 40 tahun. Kalau yang glaukoma kongenital ini usianya kurang dari 3 tahun. Jadi ada tekanan bola mata tinggi dan disertai dengan kelainan pada saraf mata. Nah, kita kenal juga ada istilahnya glaukoma juvenile. Glaukoma juvenile itu biasanya penderitanya adalah usia antara 3 tahun sampai dengan 40 tahun. Dengan tekanan bola mata yang tinggi, kemudian juga ada kelainan pada saraf matanya dan ada gangguan lapang pandang. Nah, saya sempat tadi menyampaikan di depan bahwa tidak selalu glaukoma itu disertai dengan peningkatan tekanan bola mata. Ada juga yang tekanan bola matanya masih di range normal, tetapi sudah ada kelainan pada saraf mata dan ada gangguan lapang pandang. Ini yang kita kenal dengan glaukoma normotensi. Dan yang kelima, istilah pada glaukoma primer adalah ada hipertensi okuli. Hipertensi okuli ini sendiri belum kita kategorikan ke dalam glaukoma. Jadi ada peningkatan tekanan bola mata. Jadi peningkatan tekanan bola matanya di atas 21 mm air raksa. Namun belum ada kelainan pada saraf mata dan tidak ada gangguan pada lapang pandang. Nah, kalau yang ini adalah gambaran glaukoma sekunder. Jadi macam-macam penyebabnya. Salah satunya adalah diabetes. Kita kenal dengan glaukoma neovaskular. Seperti tampak pada gambar, terlihat di iris dari pasien ini sendiri ada pembuluh darah baru yang sifatnya rapuh dan gampang pecah, sehingga juga menutup di sudut bola mata dan menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Kemudian yang kedua, gambar kedua adalah glaukoma sekunder karena peradangan, proses peradangan. Kita kenal yang paling sering adalah uveitic glaukoma. Kemudian gambar yang ketiga adalah glaukoma yang disebabkan oleh katarak. Nah, ini sendiri ada dua jenis, ada glaukoma yang kalau istilah dari bagian matanya ada glaukoma vakuumorfik dan vakuolitik. Sebenarnya glaukoma akibat katarak ini ada di dua tahap dari katarak. Ada pada saat kataraknya masih baru muncul, masih belum terlalu matang. Nah, itu terjadi peningkatan ukuran dari lensanya sehingga dia menghambat sudut bola mata. Kemudian bisa juga akibat kataraknya yang terlalu matang atau terlalu matur sehingga si cairan-cairan pada lensa ini keluar dan menutup di saluran bilik mata depan. Kemudian
glaukoma yang sekunder, ada juga akibat trauma. Trauma misalnya paling sering trauma tumpul, jadi ada menyebabkan perdarahan atau lepasnya atau ada robekan pada iris sehingga menyebabkan perdarahan di bilik mata depannya yang terkait dengan trauma. Kemudian yang terakhir adalah glaukoma sekunder akibat obat-obatan. Misalnya yang paling sering adalah karena steroid. Kita kenal dengan steroid induced glaukoma. Nah, bagaimana gejala glaukoma itu sendiri? Gejala glaukoma ini kalau yang akut biasanya terkait dengan yang sudutnya tertutup. Jadi ada nyeri kepala, matanya merah, kemudian ada mual, muntah, terus melihat seperti halo atau pelangi seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian tentu saja juga penglihatannya buram. Kemudian untuk yang kronis biasanya terkait dengan glaukoma yang sudutnya terbuka. Kalau glaukoma kronis ini yang lebih sering menjadi kita sebut dengan si pencuri penglihatan. Karena apa? Karena sering sekali tanpa gejala. Kemudian apabila tekanannya terlalu tinggi, kadang-kadang ada rasa pegal di sekitar bola mata. Kemudian pada tahap akhir bisa ada penurunan penglihatan dengan salah satu tandanya adalah biasanya penderita jalannya menabrak-nabrak. Karena apa? Karena terlihat pada gambar itu yang paling atas adalah lapang pandang atau penglihatan kita yang normal. Kemudian di bawahnya ada pada saat terjadi glaukoma stadium awal itu ada defek atau ada kerusakan di saraf tepinya sehingga menyebabkan gangguan lapang pandang di area tepi penglihatan. Kemudian semakin glaukomanya ke stadium lanjut, semakin mengecil luas lapang pandangnya sehingga yang pada tahap akhir dari glaukoma itu seperti melihat di terowongan. Nah, apa saja pemeriksaan pada pasien glaukoma? Yang pertama, pemeriksaannya adalah pemeriksaan tajam penglihatan. Salah satu gambar pemeriksaan tajam penglihatan yang kami kerjakan di Rumah Sakit Mata Ramata. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih tajam penglihatan pasien, apakah sudah menurun atau masih baik. Karena kadang-kadang tajam penglihatan pada pasien glaukoma sendiri untuk sentralnya itu masih baik, tetapi penglihatan yang di tepinya yang mulai menurun. Slide. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi saya sempat sampaikan tadi bahwa tekanan bola mata normal adalah berkisar antara 8 sampai dengan 21 mm air raksa. Nah, jenis-jenis pemeriksaan tekanan bola mata yang pertama yang secara sederhana mungkin bisa dikerjakan di rumah adalah dengan palpasi digital. Kita mengandalkan jari telunjuk dan ibu jari kita. Jadi biasanya bisa melirik sambil melirik ke bawah, kemudian diraba pada bagian kelopak matanya. Dan itu kalau memang tekanan bola matanya tinggi maka akan terasa agak keras konsistensinya. Jadi kalau normalnya mungkin kalau bisa seperti di ujung hidung, seperti itu biasanya yang normal. Kemudian yang kedua, pemeriksaan tekanan bola mata adalah dengan SIOTS. Jadi biasanya pasien kita minta untuk berbaring, kemudian kita berikan anestesi lokal, tetes, kemudian alatnya akan menempel di kornea dan akan menunjukkan berapa tekanan bola matanya. Kemudian yang ketiga ada aplanasi Goldman. Nah, ini adalah gold standard atau pemeriksaan standar di tekanan bola mata. Jadi mungkin saja pemeriksaan dengan beberapa alat akan berbeda-beda, namun yang kita jadikan patokan adalah pemeriksaan dengan aplanasi Goldman ini sendiri. Jadi di pemeriksaan nomor 3. Kemudian yang keempat adalah non-kontak tonometri. Sering kita gunakan sebagai alat screening pada pasien-pasien yang terutama usianya 40 tahun ke atas. Kita lakukan pemeriksaan non-kontak tonometri ini untuk mengetahui berapa tekanan bola matanya. Nah, ini jenis pemeriksaan tekanan bola mata yang kami kerjakan di Ramata. Yang pertama dengan alat yang non-kontak, kemudian juga dengan aplanasi Goldman.
Kemudian pemeriksaan lain pada pasien-pasien dengan glaukoma atau yang screening glaukoma adalah pemeriksaan bagian depan dari bola mata. Jadi dengan menggunakan alat bernama slit lamp, kita lihat bagaimana kondisi segmen anterior atau bagian terdepan dari bola mata. Mulai dari selaput bening, korneanya, kemudian kita lihat bagaimana sudut secara sederhana, kemudian dari iris, pupil, sampai dengan lensa. Kemudian berikutnya adalah ini yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosa dari glaukoma, yaitu pemeriksaan saraf mata atau fundoskopi. Jadi kita gunakan lensa dengan alat slit lamp juga. Kita lihat bahwa di bagian kiri itu adalah tampilan saraf mata yang normal. Jadi yang bagian yang terlihat agak pucat itu kita kenal dengan diskus, yang luarnya kita kenal dengan cup. Jadi perbandingan antara diskus dengan cup ini kurang lebih antara 0,3. Kemudian tampak yang sebelah kanannya adalah pelebaran dari si yang bagian pucat, bagian pucatnya adalah cup, yang paling luarnya adalah disc. Jadi yang sebelah kanan ini ada pelebaran dari cupnya sendiri. Kemudian pemeriksaan glaukoma yang berikutnya yang kita kerjakan adalah pemeriksaan gonioskopi. Ini wajib juga dikerjakan pada saat awal pemeriksaan pasien datang, kemudian pasien-pasien yang screening ataupun pasien kontrol glaukoma. Jadi kita lihat sudut bilik matanya dengan menggunakan bantuan alat atau lensa seperti tampak pada gambar. Seperti itu pemeriksaannya, slide. Nah, yang dokternya lihat adalah tampilan seperti ini. Seperti inilah kira-kira tampilan dari sudut bola matanya, sudut bilik mata depannya. Jadi sebelah kanan mungkin terlihat yang diberikan tanda panah itu adalah ada pembuluh darah baru yang muncul di sudut bilik mata depannya. Jadi ini kasusnya adalah pada pasien dengan diabetes. Kemudian pemeriksaan glaukoma yang berikutnya adalah optical coherence tomography. Jadi untuk melihat struktur dari saraf matanya kita lakukan pemeriksaan ini seperti tampak pada gambar, dikerjakan dengan alat OCT, kemudian hasilnya atau printoutnya seperti di sisi sebelah kanan. Jadi pada pasien-pasien glaukoma grafik atau kurvanya itu berada di area yang merah yang menunjukkan bahwa terjadi penipisan di saraf matanya. Biasanya normalnya grafik itu akan berada di area hijau yang menunjukkan bahwa ketebalan saraf matanya masih cukup baik. Kemudian pemeriksaan glaukoma lain yang sangat penting adalah pemeriksaan lapang pandang atau Humphrey. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui bagaimana sih kualitas penglihatannya, karena kalau yang pertama kan tadi pemeriksaan tajam penglihatan yang kadang-kadang pada pasien glaukoma masih cukup baik, tetapi kualitas lapang pandangnya sendiri biasanya menurun, terlihat dari pemeriksaan Humphrey ini. Jadi yang sebelah kanan adalah tampilan dari hasil pemeriksaannya. Jadi biasanya kalau normalnya di sebelah kiri seperti itu, jadi tidak ada area yang gelap. Kemudian pada tahap glaukoma yang awal mungkin ada defek, jadi area yang gelap itu yang kita katakan sebagai defek atau kerusakan di lapang pandang. Kemudian yang terakhir area yang hitam menjadi lebih luas lagi pada glaukoma yang tahap atau stadium akhir. Nah, untuk apa saja pengobatan glaukoma? Slide. Untuk tujuannya sendiri pengobatan glaukoma sampai dengan saat ini adalah untuk mengontrol tekanan bola mata. Jadi pada setiap pasien, jadi tidak semua pasien kita memiliki target tekanan yang sama. Jadi setiap pasien kita harus sesuaikan berapa sih target tekanan bola matanya. Jadi yang pertama tujuannya adalah mengontrol tekanan bola mata, sehingga dengan tekanan bola mata yang normal itu bisa mencegah progresivitas dari glaukomanya itu sendiri. Ini jenis pengobatannya, yang pertama tentu saja dari obat-obatan. Nah, kalau mungkin kita ingat lagi slide yang sebelumnya, jadi glaukoma ini, pada glaukoma ada peningkatan tekanan bola mata akibat penumpukan cairan di dalam bola mata. Jadi bisa saja karena produksinya, karena
untuk mengontrol dari glaukoma ini sendiri, jadi satu, kita harus menurunkan produksi cairan dari humor akuis sehingga produksinya bisa diturunkan, tekanan bola matanya bisa lebih turun lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat saluran yang tersumbat itu menjadi lancar alirannya, jadi meningkatkan aliran cairan dari humor akuis. Nah, itu pada gambar saya tampilkan beberapa jenis-jenis obat-obatan, yang mana yang menurunkan produksi, yang mana yang meningkatkan aliran cairan humor akuis. Kemudian pada glaukoma yang sifatnya akut, yang kita perlu menurunkan tekanan, yang biasanya kalau akut tekanan bola matanya bisa 30, 40, bahkan 50 atau lebih, itu kita perlu turunkan segera, karena tentu di tekanan 30 pasien merasa sangat kesakitan, bahkan mual, muntah, dan penglihatannya sangat buram karena terjadi edema atau pembengkakan pada korneanya. Jadi kita perlu obat-obat yang kerjanya lebih cepat untuk menurunkan tekanan. Nah, ini kita kenal dengan hyperosmotic agent. Jadi biasanya juga kita gunakan pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi glaukoma. Dan yang terakhir adalah kombinasi. Jadi obat-obat mana yang ada beberapa obat yang dalam satu obatnya ada kombinasi sifatnya, yaitu yang bisa menurunkan produksi dan yang bisa meningkatkan aliran cairan humor akuisnya. Nah, pada obat-obatan ini kan kita kadang-kadang tidak hanya obat tetes, tetapi kita kombinasi dengan obat minum. Kadang-kadang pun obat tetesnya tidak hanya satu, tetapi bisa 2 ataupun 3. Pada beberapa pasien dengan kombinasi obat yang sudah maksimal, biasanya tentu karena salah satu efeknya, apalagi kalau mengkonsumsi obat minum adalah ada efek terhadap ginjalnya, maka pada pasien-pasien tersebut tentu akan kita sarankan untuk menuju ke tahap berikutnya, yaitu operasi. Nah, kemudian untuk pasien yang sudut tertutup, kita sarankan juga untuk laser. Sudut terbuka juga ada jenis lasernya, seperti pada gambar slide sebelumnya. Ya, ini namanya laser iridotomi, adalah laser yang kita kerjakan pada pasien-pasien glaukoma dengan sudut yang tertutup. Jadi kita buatkan seperti lubang pada irisnya sehingga membantu cairan bola mata yang tidak bisa keluar, jadi seimbang antara cairan bola mata yang di depan dan di belakang, seperti itu. Nah, untuk operasinya sendiri yang sering kami kerjakan biasanya ada 3 jenis. Yang pertama adalah operasi trabekulektomi, yaitu membuat saluran di bola mata sehingga cairannya bisa membuat saluran baru, sehingga cairannya bisa, aliran keluarnya bisa lebih lancar. Kemudian yang kedua dengan memasang implan glaukoma seperti pada gambar. Kemudian yang terakhir mungkin pada pasien-pasien yang glaukoma sudut tertutup, paling sering itu biasanya dengan ekstraksi lensa atau operasi sejenis dengan katarak. Operasi katarak atau vakoemulsifikasi itu bisa menurunkan tekanan dan bisa membuat sudut bola matanya menjadi lebih terbuka. Demikian juga pada pasien-pasien glaukoma sekunder akibat dari katarak, yang entah kataraknya yang baru mulai muncul sehingga ukuran lensa menjadi lebih besar dan sudutnya menjadi lebih sempit, atau pada pasien-pasien yang kataraknya terlalu matur atau terlalu matang sehingga si cairan lensanya menyumbat di saluran bilik mata depannya. Nah, itu bisa juga kita kerjakan dengan ekstraksi lensa. Dan pada beberapa kasus tidak menutup kemungkinan untuk kita kerjakan operasinya kombinasi, jadi bisa glaukoma implan dengan vakoemulsifikasi atau trabekulektomi dengan vakoemulsifikasi, atau juga jenis ekstraksi lensa yang lain. Slide. Nah, kita sampai pada akhir dari presentasi saya. Jadi mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa satu, glaukoma adalah penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan, dan sampai dengan saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan glaukoma secara total. Jadi saraf yang sudah tipis atau ada defek lapang pandang seperti pada gambar yang sebelah kanan itu tidak bisa kita kembalikan menjadi normal. Tujuan dari pengobatan glaukoma adalah mencegah bagaimana dia tidak menjadi lebih buruk lagi sehingga menyebabkan kebutaan total. Dan di sini deteksi dini serta tata laksana glaukoma yang tepat sangat penting.
Jadi sebaiknya misalnya ada riwayat keluarga dengan glaukoma, ayah, ibu, atau saudara sekandung yang mengalami glaukoma, mungkin keluarganya bisa segera untuk melakukan screening glaukoma. Jadi kita akan lakukan beberapa pemeriksaan seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga untuk lebih awal kita mengetahui, lebih awal kita memberikan tata laksana dan pengobatan, si kebutaan akibat glaukoma ini bisa kita cegah. Kemudian poin yang keempat juga, glaukoma tidak serta-merta akan sembuh begitu tekanan bola matanya turun. Jadi misalnya kalau pasien glaukoma tekanan bola matanya sudah mencapai tekanan range normal antara 8 sampai 21 seperti yang saya sebutkan tadi, baik dengan obat-obatan maupun operasi, itu kita sebut dengan terkontrol. Jadi bukan sembuh. Jadi pasien-pasien ini tetap memerlukan pemeriksaan atau kontrol secara berkala walaupun tekanan bola matanya sudah mencapai range yang normal. Karena kadang-kadang perlu penyesuaian obat atau tindakan tambahan tergantung pada kondisi glaukomanya saat itu atau progresivitas dari penyakitnya. Ya, demikian sedikit sharing saya mengenai glaukoma si pencuri penglihatan. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Ramata sekalian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Ratna. Wah, kayaknya penting banget ya kita tahu glaukoma itu ya. Iya, benar Mbak. Saya juga baru tahu ini Dok, kalau glaukoma itu adalah salah satu penyebab kebutaan. Ini dokter, kita langsung ke chat gini ya, untuk sahabat Ramata. Mungkin bisa diulang Dok, ini ada permintaan dari Yudi Antari, mohon disum untuk obat-obatannya. Atau dokter juga bisa jelaskan ulang untuk yang obat-obatan itu biar lebih jelas lagi sahabat Ramata gini. Mungkin informasinya bisa, iya, sambil ditampilkan ya slide saya tadi mengenai obat-obatan untuk glaukoma. Diperbesar ya. Oke, ya. Ya, mungkin ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi yang sebelah kiri adalah obat-obat yang menurunkan produksi atau cairan dari humor akusnya itu sendiri. Salah satunya ada yang paling sering mungkin nama dagangnya saya sebutkan yang ada kandungan latanoprosnya seperti salatan. Itu yang menurunkan produksi cairan bola mata. Kemudian dekarpin juga, cuman kita jarang gunakan lagi. Kemudian berikutnya ada yang meningkatkan aliran dari cairan humor akusnya, itu ada golongan beta blocker seperti timol. Kemudian obat minumnya ada yang kandungan acetazolamid seperti nama dagangnya ada Gluceta atau Glaukon. Seperti itu. Ada juga yang kandungan acetazolamid dalam bentuk tetes, misalnya mungkin kita kenal dengan Azop nama dagangnya. Kemudian untuk yang hiperosmotik itu manitol dan gliserin. Itu dua obat itu yang dapat menurunkan tekanan bola mata dengan lebih cepat. Namun tidak safe untuk kita gunakan setiap hari atau secara rutin. Jadi ini hanya pada kondisi-kondisi tertentu di mana tekanan bola matanya terlalu tinggi, jadi kita perlu turunkan dengan segera sehingga tidak menyebabkan kerusakan di saraf matanya. Atau pada pasien-pasien yang akan operasi, karena kalau pasien kita operasi glaukoma tidak mungkin juga kita mengerjakan operasi pada tekanan bola mata yang di atas 30 mm air raksa dan kita menurunkan langsung, karena akan beresiko juga terhadap prolaps atau keluarnya isi dari bola mata. Jadi kita perlu turunkan dulu dengan manitol yang paling sering kita gunakan sebelum operasi. Kemudian obat-obatan kombinasi. Jadi ada beberapa merek dagang yang ada kombinasi antara obat-obat yang ada kandungan untuk menurunkan produksi dan untuk meningkatkan aliran, misalnya yang ada kandungan beta timolnya dan ada kandungan untuk latanoprosnya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yudi tadi ya. Iya, Yudi Antari. Oke, atau sahabat Ramata ada yang mau bertanya, silahkan chat di kolom komentar. Kita masih ada waktu dengan Dokter Ratna. Dokter, mungkin dari saya Dok ya, saya nih
sering sakit kepala, migrain, itu juga bisa menyebabkan glaukoma atau enggak ya, Dok? Penyebab nyeri kepala secara umum ya, bukan hanya migrain ya, penyebab nyeri kepala secara umum kalau di mata ada beberapa kondisi, misalnya satu kelainan refraksi, jadi seperti minus, plus atau silinder seperti itu, atau juga bisa tekanan bola matanya yang tinggi. Nah, tentu itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dulu Mbak Eca. Jadi sebelum kita simpulkan bahwa tidak selalu pada saat kita nyeri kepala itu berarti tekanan bola matanya tinggi, atau tidak selalu pada saat kita nyeri kepala itu berarti kita minus atau silinder seperti itu. Jadi memang perlu beberapa pemeriksaan untuk memastikan itu. Oke, jadi lebih pastinya yuk kita periksa deteksi lebih dini ya. Iya betul. Dan mungkin tadi saya sempat lupa sampaikan bahwa ada glaukoma yang disebabkan karena obat-obatan ya. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu penyebab glaukoma karena obat-obatan itu adalah steroid. Nah, sekarang kondisinya adalah beberapa pasien biasanya sering sekali masyarakat sering sekali mengkonsumsi obat-obat yang ada kandungan steroidnya di luar sepengetahuan, maksudnya di luar kontrol dari dokter. Jadi tetes mata, misalnya mata merah, langsung menggunakan tetes mata yang ada kandungan steroid, yang memang mata merahnya akan menjadi membaik, tetapi apabila obat tersebut digunakan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa menyebabkan tekanan bola mata yang meningkat. Jadi tidak hanya obat tetes saja, tetapi obat-obat minum juga demikian. Jadi pada pasien-pasien yang mengkonsumsi steroid secara rutin, paling sering sih pada pasien asma atau pasien dengan lupus, itu perlu kita lakukan cek tekanan bola mata secara teratur untuk kita mengetahui lebih awal apabila ada peningkatan tekanan bola mata yang menuju ke arah glaukoma. Oke, berarti juga kita tidak boleh sembarangan ya Dok ya menggunakan obat-obatan untuk mata kita juga ya. Kalau bisa kita konsultasikan terlebih dahulu deh dengan dokter spesialis matanya. Betul. Ya. Karena tidak semua kondisi di mata obatnya sama seperti itu Mbak. Iya betul. Karena juga saya mengalami kadang orang tua ya yang obat mata merah, oh ya pakai ini aja kayak gitu kadang ya. Lebih baik kita periksakan aja dan beberapa apotek juga ada obat yang seharusnya dengan resep dokter tetapi dapat dikeluarkan tanpa resep seperti itu. Oke, nah ini dokter ada pertanyaan lagi dari Yudi Antari. Bu dokter, mata saya suka berair kalau memakai obat tetes. Maaf saya sebutkan gininya mereknya Protagenta, ada efek sampingnya. Umur saya sekarang 55 tahun. Mohon diinfo. Terima kasih dokter. Apakah ada efek sampingnya atau bagaimana? Dok? Setahu saya Protagenta, kalau saya boleh sebut mereknya, itu adalah salah satu artificial tears, artinya air mata buatan ya, dan memang kandungannya ada vitamin A-nya. Tapi umumnya itu tidak memiliki efek samping yang cukup berat seperti yang disebutkan oleh ibu tadi. Jadi keluhan berairnya mungkin lebih karena dry eye atau mata kering yang sering kita temukan pada pasien-pasien yang usianya 50 tahun ke atas. Jadi karena si konsistensi dari cairan air matanya itu sendiri sudah mulai berbeda, jadi sifat pelumasnya sudah mulai hilang. Jadi berairnya lebih ke karena memang kondisi dry eye-nya ibu atau bapak. Jadi kondisi ibu, dry eye-nya bukan. Kalau dari fotonya sih ini ibu Yudi Antari. Maaf ya, tadi saya sebut bapak. Jadi lebih ke karena kondisi penyakitnya, jadi dry eye-nya, bukan karena efek samping dari obatnya. Tentu itu memerlukan pemeriksaan lagi lebih lanjut apabila tidak obat satu merek tidak cukup untuk mengatasi kondisi dry eye-nya atau sindrom mata keringnya, mungkin memerlukan jenis obat yang lain, karena setiap pasien biasanya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Oke Ibu Yudi Antari, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi disarankan sama dokternya lebih baik dikonsultasikan kembali dengan dokter spesialis matanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Lutfi Wardani. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada target untuk penurunan TIO pada pasien pre-op trabek? Terima kasih. Baik, terima kasih. Biasanya untuk pasien sebelum operasi trabekulektomi itu
kita idealnya mengerjakan di bawah 30 mm air raksa, itu kondisi yang aman. Namun pada beberapa pasien yang glaukomanya sudah sangat advance, di mana pasca pemberian obat-obat seperti manitol pun tekanan bola matanya masih di atas 30, itu kita kerjakan namun dengan hati-hati, dengan lebih hati-hati. Tetapi biasanya sih 35-40 itu masih bisa kita kerjakan, namun dengan sangat hati-hati. Tapi idealnya adalah di bawah 30 mm Hg. Oke, semoga terjawab ya Ibu Lutfi untuk pertanyaannya. Ini belum ada sih dokter ya pertanyaan. Kita tunggu lagi deh dari sahabat Ramata, ada yang mau bertanya atau enggak. Dari waktu kita masih panjang ini dokter, atau dokter dari ada saran atau bagi teman, berarti kalau memang misalnya dari ada keluarga yang menderita glaukoma, itu menurun nggak sih dok penyakitnya? Iya, glaukoma kan glaukoma yang primer, terutama paling besar itu kita masih belum ketahui secara pasti penyebabnya apa, tapi tentu dia terkait juga dengan genetik. Jadi ada cacat bawaan lah, bisa dibilang seperti itu pada salah satu sel-selnya. Jadi apabila orang keluarga terdekat seperti ayah, ibu, kemudian kakak atau adik sekandung yang menderita glaukoma, mungkin itu harus lebih awal lagi untuk kita lakukan screening untuk glaukomanya. Jadi pemeriksaan yang paling penting misalnya tekanan bola mata, kemudian kita lihat sudutnya, serta kita lihat bagaimana kondisi saraf matanya. Jadi kalau ada seperti gambaran seperti tadi cupping itu tentu kita langsung lanjutkan lagi ke pemeriksaan lapang pandang biasanya. Dari pasien-pasien dokter yang sudah dokter tangani, biasanya gejalanya seperti apa sih dok? Yang lebih sering disampaikan sama pasiennya? Iya, sampai dengan saat ini saya rasa di Bali sama dengan kondisi di Indonesia pada umumnya ya, pasien datang dengan kondisi penglihatannya sudah tunnel vision atau seperti melihat di terowongan. Seperti itu. Jadi itu makanya kita kenal glaukomanya dengan si pencuri penglihatan, karena pada awalnya tanpa gejala, namun pasiennya baru menyadari setelah mungkin dia menutup salah satu matanya, karena kan biasanya glaukoma ini terjadi pada kedua mata namun sifatnya asimetris. Jadi bisa saja satunya lebih buruk, satunya masih sudah terjadi glaukoma tapi pada tahap yang masih lebih awal gitu. Jadi setelah dibandingkan kanan dan kiri baru terasa bahwa loh kok yang sebelah sini lebih kanan atau kiri kok lebih jelek ya. Setelah itu jadi yaitu berbeda dengan di luar, biasanya mereka lebih aware, jadi dan pada stadium awal sudah bisa terdiagnosis sehingga tidak sampai penglihatannya ke tunnel vision atau seperti melihat di terowongan ini. Kadang pernah nggak sampai pasien bilang kayaknya saya katarak deh bukan glaukoma, ini sama nggak sih dok gejalanya? Kalau katarak, nah ini juga yang menjadi problem ya pada glaukoma. Jadi kalau pada katarak penglihatannya menurun, tetapi setelah kita lakukan operasi katarak penglihatannya bisa membaik, bahkan bisa sampai optimal dengan teknik yang terbaru. Tetapi yang kalau menderita glaukoma, kita saya sudah sampaikan tadi bahwa tujuannya untuk mencegah progresivitas, mencegah perburukan dari penyakitnya, sehingga kalau memang misalnya sudah ada kerusakan atau kerusakan pada saraf, itu tidak bisa dikembalikan lagi karena sel-sel saraf optik kita itu tidak beregenerasi seperti itu. Dan misalnya kalau sudah melihat di terowongan, ya tujuan dari pengobatannya adalah mencegah dia biar tidak buta total seperti itu. Misalnya biar nggak tertutup ya. Iya betul Mbak Ica. Oke nih dokter, belum ada pertanyaan lagi sini dari sahabat Ramata. Mungkin kalau udah ada lagi nih dari Ibu Yudi Antari kembali nih dok. Wah Ibu. Oke, mohon maaf nanya lagi Bu Dokter, apakah makanan mempengaruhi menyebabkan glaukoma atau ada makanan yang harus dihindari? Untuk glaukoma sendiri tidak ada
sampai sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman tertentu bisa secara langsung menyebabkan glaukoma Ibu. Tetapi mungkin kita kembali lihat bahwa salah satu faktor resikonya salah satunya adalah darah tinggi atau hipertensi ya. Jadi mungkin bisa dihindari faktor obat makanan atau minuman yang meningkatkan tekanan darah dari pasien seperti itu Bu. Tapi kalau secara langsung makanan atau minuman menyebabkan glaukoma itu sampai dengan saat ini belum ada. Oke. Atau memang tetap harus menjaga pola makan sehat kali ya Iya, yang betul. saat ini ya. Oke, baik deh, itu Ibu Yudi Antari mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Atau ada lagi, mumpung kita masih buka sesi tanya jawab ini, atau nanti mau kalau memang masih ada pertanyaan yang tidak bisa, istilahnya belum ada ya saat ini, kita buka untuk pertanyaan di WhatsApp di nomor 081 246 588 255. Saya ulangi, nanti untuk pertanyaan bisa di WhatsApp di 081 246 588 255. Nanti akan dijawab sama Dokter Ratna langsung. Oke dokter, atau yang tadi saya sempat ingin bertanya, jadi kok lupa sih saya. Kalau mungkin boleh saya tambahkan ya, tadi kan di salah satu penyebab glaukoma sekunder itu adalah salah satunya ada diabetes ya. Salah satunya adalah diabetes. Jadi untuk pengobatannya sendiri tentu harus dikontrol juga untuk kondisi diabetesnya. Jadi kontrol ke dokter penyakit dalam agar gula darahnya dapat terkontrol dengan baik sehingga tidak menjadi perburukan ke arah glaukoma. Gitu. Ya itu dari tadi saya mau nanya, ada nggak penyakit penyerta dari glaukoma? Oke, saya bisa membaca itu pikirannya. Soalnya dalam keluarga saya nih ada hipertensi, ada diabetes juga ada kayak gitu. Makanya ada nggak penyakit penyerta yang akan menyebabkan glaukoma itu? Iya, yaitu penyakitnya bisa yang terjadi di dalam bola mata, misalnya ada peradangan atau infeksi. Kemudian bisa juga yang terjadi di dalam tubuh kita seperti diabetes atau hipertensi. Tetapi itu hanya kalau hipertensi sebagai faktor resiko. Kalau diabetes dia bisa menyebabkan glaukoma karena kadar gula darahnya tidak seimbang. Jadi ada pembuluh darah baru seperti gambar yang tadi itu. Oh ya, karena di keluarga saya juga ada penyakit hipertensi, ada ada yang diabetes juga gitu, makanya jadi harus lebih dini nih jadi mendeteksi gitu. Kalau diabetes juga kalau di atas 5 tahun biasanya memerlukan screening retinopati diabetik yang mungkin sebelumnya sudah sempat di-sharing sama Dokter Ari Andayani dan Dokter Kartika ya mengenai retinopati diabetik. Jadi di atas 5 tahun harus cek kondisi retinanya seperti apa, karena kalau misalnya retinopati diabetik ini sendiri kalau tidak ditangani dengan baik maka ujung-ujungnya akan glaukoma juga. Oke, baik. Nah, untuk sahabat Ramata, ayo segera periksa kondisi kesehatan mata sahabat Ramata di dokter spesialis mata terdekat biar tidak terjadi keburukan ya. Istilahnya masih mending ya kalau laki-laki mencuri hati kita, enak ya Dok ya, tapi ini glaukoma mencuri mata kita sampai kita nggak bisa melihat apa-apa. Oke deh, baik. Ada pertanyaan lagi nggak ya nih dari sahabat Ramata? Sebentar. Yang Lutfi. Oke. Kalau yang Lutfi tadi sudah kita jawab ya untuk Tio. Kemudian ini ada lagi satu dari Lutfi Wardani lagi, dokter. Mohon izin bertanya, hal-hal apa saja yang perlu kita edukasi kepada penderita glaukoma terlebih lagi di masa pandemi sekarang? Baik, mungkin bisa sambil disampaikan slide saya yang paling akhir itu ya. Jadi untuk pasien glaukoma tentu seperti saya sampaikan tadi tidak ada yang istilah sembuh ya, adanya terkontrol atau tidak terkontrol, demikian ya. Jadi tetap harus memeriksakan tekanan bola matanya atau kondisi lapang pandangnya secara berkala. Idealnya biasanya
Kalau misalnya tekanan bola matanya masih belum stabil, mungkin sebulan sekali, atau kalau misalnya sudah mulai stabil bisa setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, seperti itu. Kemudian dalam kondisi pandemi seperti sampai dengan saat ini, tentu pandemi ini kita belum tahu berakhirnya kapan. Jadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, saya rasa cukup aman untuk ibu memeriksakan kondisi dari penyakit glaukomanya itu sendiri, karena kami di sini sudah menerapkan protokol kesehatan, kemudian pasien juga menggunakan masker. Mudah-mudahan sih aman, sehingga kita tidak terkena dampak dari COVID, dan juga tetap aman untuk kondisi glaukomanya, jadi tidak ke arah progresif atau perburukan seperti itu. Oke deh, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Lutfi Wardani. Oke dokter, kita lanjutkan lagi, atau dari dokter sendiri ada yang mau ditekankan lagi untuk bagi teman sahabat Ramata di sana, glaukoma itu apa sih yang harus benar-benar mereka ketahui di awal? Jadi idealnya mungkin akan lebih baik kalau setiap orang yang usianya sudah 40 tahun lah, itu setidaknya pernah memeriksakan tekanan bola matanya Mbak Eca. Jadi sehingga kalau misalnya tekanan bola matanya meningkat, itu bisa kita ketahui lebih awal dan bisa mencegah terjadinya perkembangan penyakit ke arah yang lebih buruk seperti itu. Jadi idealnya mungkin sudah usia 40 tahun paling tidak pernah memeriksakan tekanan bola matanya. Berarti kalau misalnya usia kayak saya di 30 tahun itu belum harus memeriksakan untuk glaukomanya ya? Kalau ada sampai usia 40 tahun, Dok? Kalau ada riwayat glaukoma di keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, itu mungkin tidak usah menunggu usia 40 tahun untuk melakukan pemeriksaan. Pun juga kalau misalnya ada mengalami salah satu resikonya, seperti misalnya penderita diabetes, kan kadang-kadang sekarang diabetes juga usianya masih muda pun ya, sudah betul, diabetes masih gitu. Muda. Jadi kalau sudah ada salah satu faktor resikonya, mungkin bisa tidak usah menunggu 40 tahun untuk melakukan pemeriksaan. Jadi memang yang paling awal sekali memang pemeriksaan tekanan bola mata. Kalau misalnya dilihat ada peningkatan tekanan, kemudian kita akan berlanjut ke pemeriksaan yang berikutnya. Dan juga yang paling penting juga dilakukan pemeriksaan saraf mata, kondisi saraf matanya. Oke deh sahabat Ramata, senang sekali ya kali ini diberi kesempatan untuk bincang-bincang sama Dr. Ratna. Oke, saya tunggu deh lagi 5 menit untuk pertanyaan selanjutnya. Kita tunggu ya Dok ya. Untuk ini dari Lutfi Wardani. Terima kasih dokter atas ilmunya, sangat bermanfaat. Terima kasih juga. Terima kasih sama-sama. Oke, kita tunggu dulu nih Dok. Ada lagi. Mungkin sambil menunggu saya juga mau mengingatkan kembali ya, mungkin bagi sahabat Ramata yang matanya sering merah gitu, mungkin untuk ada baiknya untuk memeriksakan ke dokter mata dan tidak menggunakan obat-obatan mata yang dibeli secara mandiri gitu, karena salah satu misalnya kalau ada kandungan steroidnya akan bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata dan berakhir pada glaukoma. Jadi kalau misalnya pemakaiannya mohon maaf, kalau misalnya belum terjadi ada peningkatan tekanan tetapi belum ada kerusakan yang lain, ya mungkin dengan di stop obat-obatannya itu sendiri sudah bisa menurunkan tekanan bola matanya seperti itu. Oke, baik deh sahabat Ramata, kayaknya belum ada pertanyaan lagi, jadi tetap saya buka untuk pertanyaannya walaupun kita sudah berakhir sesi ruang edukasi mata Ramata yang kali ini. Saya tetap buka untuk sesi tanya jawabnya di WhatsApp di nomor 081 246 588 255. Nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Ratna. Oke sahabat Ramata, kan berakhir sudah acara kita hari ini, bincang-bincang kita, edukasi kita hari ini ya dokter. Semoga bermanfaat buat sahabat Ramata semua.
Jadi pesan kami dari Rumah Sakit Mata Ramata, ayo segera periksakan kondisi kesehatan mata sahabat Ramata biar tidak mengalami perburukan ya dok ya. Apalagi memang ada saudara, keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi ataupun punya Sudah gejala glaukoma. ya, penderita glaukoma terutamanya. Ayo segera periksakan mata di dokter spesialis mata terdekat. Oke sahabat Ramata, sekian ruang edukasi mata Ramata hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa kembali di ruang edukasi mata Ramata berikutnya dengan tema dan materi yang lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih ya dokter. Ya, terima kasih. Selamat sore.